Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, terkait dengan materi kita hari ini, yaitu sistem peradilan pidana, sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya yang bernama Reza Iswanto SHMH. Untuk mempertikai waktu, kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian sistem peradilan pidana. Peradilan pidana dalam hal ini saya singkat sebagai SPP. Di sini saya mengambil dua pendapat, yaitu yang pendapat pertama Marjono Reksodiputro yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan terpidana, atau yang biasa kita kenal dengan lembaga pemasyarakatan atau lapas. Sedangkan menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik hukum pidana material, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksana pidana. Jadi, dalam hal ini terkait dengan pengertian sistem peradilan pidana, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana adalah suatu sistem untuk menyelesaikan suatu permasalahan terkait dengan tindak pidana. Adapun sistem-sistem ini dijalankan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan, termasuk juga advokat. Lembaga-lembaga ini merupakan aparat penegak hukum di dalam menjalankan peradilan pidana di Indonesia. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya, yaitu tujuan dari sistem peradilan pidana. Tujuan pertama yaitu mencegah terjadinya korban. Dengan diterapkannya sistem peradilan pidana ini terhadap pelaku, maka apabila tindak pidana itu belum menimbulkan korban, maka dapat mencegah untuk tidak timbulnya korban. Dan jika telah menimbulkan korban, maka untuk mencegah agar tidak timbulnya korban yang baru lagi. Tujuan yang kedua yaitu menyelesaikan kasus tindak pidana. Dengan adanya sistem peradilan pidana ini, mulai dari proses kepolisian, kejaksaan, kehakiman, sampai dengan lapas, yaitu narapidana, untuk masuk ke penjara, penyelesaian inilah untuk memecahkan atau menyelesaikan suatu permasalahan, termasuk dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dengan adanya sistem peradilan pidana ini, terhadap setiap pelaku dapat dijerat dengan hukuman sesuai dengan sanksi yang ada di dalam aturan perundang-undangan tersebut. Kemudian untuk tujuan yang ketiga yaitu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Dengan adanya efek jera terhadap pelaku tindak pidana ini, diharapkan ke depannya bagi pelaku yang telah melakukan
tindak pidana tersebut tidak mengulanginya kembali di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan bagi para pelaku yang akan melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan, untuk mengurungkan niatnya, karena jika diterapkan sistem peradilan pidana kepada dirinya, secara tidak langsung dia akan terjerumus atau masuk ke dalam penjara. Hal ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu setiap pelaku kejahatan atau tindak pidana dapat dijatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah diatur dalam undang-undang tindak pidana tersebut. Baiklah, itu tadi terkait dengan tujuan sistem peradilan pidana. Selanjutnya, manfaat dari sistem peradilan pidana. Yang pertama, menghasilkan data statistik kriminal untuk menyusun suatu kebijakan kriminal. Jadi dengan adanya hasil dari sistem peradilan pidana ini menimbulkan adanya data statistik kriminal, sehingga bagi kepolisian dapat melakukan suatu kebijakan, baik itu kebijakan penal maupun non penal, terhadap pelaku maupun korban dari terjadinya tindak pidana itu sendiri. Kemudian manfaat yang kedua yaitu mengetahui hasil dari penanggulangan tindak pidana. Dengan adanya sistem peradilan pidana ini, kita akan mengetahui bagaimana hasil penanggulangan tindak pidana tersebut. Apakah sudah berjalan atau belum? Apakah penanggulangan tersebut baik atau tidak diterapkan di dalam mencegah terjadinya tindak pidana atau kejahatan di masyarakat. Yang ketiga yaitu memberikan masukan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan sosial. Jadi dengan adanya manfaat sistem peradilan pidana ini mempermudah pemerintah untuk membuat suatu kebijakan sosial, sehingga mempercepat gerak aparat penegak hukum di dalam menyelesaikan suatu tindak pidana. Seperti contoh, dulu belum ada terkait aturan tindak pidana ringan atau yang kita kenal dengan tipiring. Karena semua tindak pidana termasuk juga tindak pidana ringan diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Namun dengan adanya sistem peradilan pidana ini, maka terbentuklah suatu perma yang mengatur terkait dengan tindak pidana ringan atau perma tipiring. Yang terakhir yaitu adanya kepastian hukum kepada korban. Jadi dengan adanya sistem peradilan pidana ini sudah jelas menjerat pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana untuk dijatuhkan sesuai dengan sanksi yang berlaku di dalam perundang-undangan tersebut. Dengan adanya penjatuhan sanksi pidana tersebut terhadap pelaku, maka hak-hak korban telah terlindungi dan korban mendapat kepastian hukum atas adanya sistem peradilan pidana yang ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Baiklah, itu tadi terkait dengan penjelasan untuk materi kita hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam tampilan maupun ucapan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.